Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3 ya. Posisi bidang keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Bab ini dalam buku pengantar akuntansi oleh Bu Dwi Harti untuk SMK MAK ya. Penerbitnya Erlangga. Bisa dibaca lebih lengkap lagi pada buku ini ya bukunya ya. Pada bab ini menjelaskan yang pertama, pengertian struktur organisasi. Organisasi adalah sebuah kerangka pola tetap berhubungan antara satu bagian fungsi serta posisi yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam suatu organisasi agar dapat berjalan dengan baik tanpa tumpang tindih. Selanjutnya, fungsi-fungsi struktur dalam organisasi. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Jadi adanya struktur itu menjelaskan bahwa si pemegang jabatan itu mempunyai tanggung jawab. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Jadi kedudukannya jelas, mana kemana lapornya apabila melaporkan suatu laporan, dalam hal ini misalnya laporan keuangan, itu dari mana kemana itu jelas. Terus susunan itu menunjukkan suatu uraian tugas. Jadi direktur itu tugasnya apa, tergambar dalam susunan dalam struktur organisasi ya. Selanjutnya, komponen struktur organisasi ada 4 ya. Pembagian kerja, pembagian kewenangan atau delegation of authority, pembagian departemen, yaitu membagi departemen berdasarkan fungsinya. Selanjutnya, rentang kendali, yaitu jumlah bawahan dan yang akan melapor kepada atasan. Jadi pimpinan pimpinan keuangan misalnya, pimpinan departemen keuangan itu menangani stafnya bagian keuangan, bukan malah menangani pada bagian yang lain, misal bagian produksi. Tidak, itu tidak secara struktural, itu tidak layak gitu, tidak bisa digunakan gitu. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus sesuai dengan struktural tadi, struktur organisasi. Departemen keuangan itu menangani staf keuangan gitu kan. Selanjutnya, desain struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, departemenisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang pengawasan. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Yang kelima, formalisasi. Spesialisasi pekerjaan ini biasanya membagi tugas secara spesifik dan jadi dibagi-bagi berdasarkan tugasnya gitu. Kalau departemenisasi itu berdasarkan satu proses tertentu. Dalam hal ini misal departemen produksi itu menangani produksi, proses produksi itu dari awal hingga akhir gitu kan. Jadi satu susunan dalam satu bidang kerja gitu. Selanjutnya, rantai komando menjelaskan bahwa aktivitas atau pekerjaan akan dilaporkan kepada siapa. Jadi dalam hal ini struktur organisasi desainnya itu berdasarkan rantai komando ya. Yang keempat, rentang pengawasan. Jadi kendali, kalau pengawasan itu bawahan mana saja yang akan diawasi gitu.
Selanjutnya, karena rentang kendali ini mempunyai keterbatasan ya. Pertama, keterbatasan waktu. Kedua, pengetahuan. Ketiga, kemampuan. Dan keempat, perhatian. Jadi antara bawahan dengan pimpinan itu tidak bisa secara langsung diperhatikan semuanya gitu kan, tidak bisa seperti itu. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi, yaitu pengalihan tanggung jawab dan wewenang dari keputusan kantor pusat kepada departemen-departemen yang di situ ada pimpinan lokal situ sendiri. Jadi itu lebih baik ya, karena ada beberapa sih kelebihan dan kelemahannya kalau menggunakan sistem desentralisasi itu. Kalau misalnya terjadi keputusan yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, itu akan sangat merugikan kan, karena diputuskan langsung oleh pimpinan dalam departemen itu sendiri gitu. Jadi tapi kelebihannya itu cepat tanggap gitu kan. Selanjutnya, formalisasi, yaitu dokumen tertulis yang mengidentifikasikan, menjelaskan dan apa tugas dan tanggung jawab, kondisi dan spesifikasi sebuah pekerjaan. Selanjutnya, kompleksitas. Kompleksitas adalah suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Ada diferensiasi horizontal, itu dengan kata lain ketika perusahaan atau organisasi membutuhkan unit yang beragam untuk melaksanakan berbagai pekerjaan yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi diferensiasi horizontal itu berdasarkan orientasi pekerjaan. Jadi diragam unitkan berdasarkan orientasi pekerjaannya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi butuhnya apa, itu ngerjakan itu semua gitu. Selanjutnya, diferensiasi vertikal, yaitu organisasi menambah lapisan supervisor untuk mengawasi. Jadi adanya pengawas, ini diferensiasi vertikal. Untuk manajer level bawah, jadi adanya supervisor dan pengawas lapangan, dalam hal ini biasanya disebut mandor ya. Nah, itu bisa, itu dalam hal ini diferensiasi vertikal. Selanjutnya, diferensiasi spasial, yaitu menggambarkan sejauh mana fasilitas dan personel organisasi secara geografis. Jadi rentang geografisnya dan kompleksitas yang lebih tinggi daripada organisasi yang hanya berpusat pada satu atau berbagai lokasi. Jadi diferensiasi spasial itu apabila mempunyai cabang-cabang gitu kan perusahaan, itu bisa digunakan. Perusahaan perbedaan struktur organisasi, ada strategi organisasi, faktor-faktornya ya yang mempengaruhi struktur organisasi. Pertama, strategi itu mempengaruhi. Yang kedua, skala atau besar kecilnya perusahaan ataupun organisasi. Kecil, tidak punya cabang itu, dan aktivitas organisasinya juga mempengaruhi. Kalau misalnya aktivitas organisasinya sebagai distributor, berarti tidak ada departemen produksi ya, itu adanya departemen penyimpanan atau gudang gitu biasanya. Selanjutnya, teknologi yang digunakan itu juga mempengaruhi. Yang keempat, lingkungan. Pada poin selanjutnya itu bentuk struktur organisasi. Struktur organisasi ada yang garis, itu pembagiannya jelas dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya, struktur organisasi fungsional, itu kekuasaan pimpinan dilimpahkan pada para pejabat yang memimpin satu bawahan
dalam satuan bidang pekerjaan tertentu, jadi lebih pada fungsional ya. Melimpahkan pekerjaan pada pejabat dalam jabatan ataupun departemen tertentu gitu. Selanjutnya struktur garis dan staf itu lebih pada spesialisasi kerja, dan ini lebih ada kelebihannya ya, mengambil kelebihan dari organisasi garis seperti adanya pengawasan langsung, dan di samping itu ada staf yang hanya adanya spesialisasi kerja. Pimpinan tidak bisa bekerja sendiri tetapi memerlukan bantuan staf ahli, yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang memberikan nasihat dan saran pada pimpinan dalam organisasi itu. Nah, ini biasanya susunannya itu ada staf ahli di samping daripada direktur, itu untuk memberi saran dan masukan ya untuk pemimpin ataupun pimpinan ataupun direktur dalam hal ini. Selanjutnya struktur produk itu bisa digunakan bervariasi ya. Struktur produk itu. Selanjutnya struktur matriks itu biasa disebut juga dengan organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi yang penggunaan struktur organisasinya mengumpulkan para spesialis yang mempunyai keterampilan tertentu. Jadi dikumpulkan bagian pemasaran sendiri, produksi sendiri, bagian keuangan, dan tata usaha sendiri. Dan itu untuk proyek A, B, dan C itu sendiri-sendiri ya. Jadi dikumpulkan staf dan lini pada bidang tertentu. Selanjutnya posisi bidang keuangan dalam struktur organisasi. Pertama, divisi anggaran yang bertugas untuk memperbaiki anggaran. Kedua, penganggaran modal, bertanggung jawab untuk mempersiapkan analisis pengeluaran modal. Yang ketiga, perencanaan keuangan untuk mengambil alternatif dalam jangka panjang. Divisi perencanaan jangka pendek bertanggung jawab pada investasi jangka pendek pada surat berharga biasanya atau marketable securities ya. Yang kelima, divisi kredit yang bertanggung jawab pada penentuan kredit yang diberikan kepada pelanggan itu. Selanjutnya divisi hubungan masyarakat atau human relation yang bertanggung jawab pada pembentukan komunikasi perusahaan pada pemegang saham, investor, dan masyarakat keuangan. Dalam hal ini masyarakat secara umum ya. Ya, itu saja mungkin ya. Lebih lengkapnya bisa dibaca sendiri dalam buku pengantar akuntansi. Pengarangnya Bu Dwi Harti, penerbit Erlangga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.